Nah, selama sekian tahun kan menemani guru, menemani juga mungkin murabinya Bunda, ya teman, sahabat, guru kan komplit. Nah, kesannya karena mungkin kan dulu kan belum seperti ini beliau ini ya. Belum, sudah, tapi belum terlihat sosok seperti ini sekarang itu memang belum. Tapi sudah ada bibit-bibitnya, sudah kelihatan. Nah, sih. setelah sekarang seperti ini kan kalau kemana-mana, Ustaz gitu kan. Iya. Nah, itu Bunda selaku pendamping itu gimana perasaannya Bu? Oh, biasa aja, apa ya? Biasa aja ya. Biasa aja. Malah kadang-kadang kalau saya amati, kalau ada yang minta foto malah saya fotoin. Sini saya fotoin, Oh. saya bantu, saya fotoin. Jadi saya nggak ikut. Jadi nggak ikut biasanya. Subhanallah. Bisa Guys, foto ya Mbak? Kenapa? Saya tolong nanti dibantu foto. Saya emang penyedia foto. jadi tetap berada dalam kondisi yang apa namanya standar-standar Iya, aja ya. iya. Tidak kemudian setelah terkenal jadi Ikutan. gitu. Nah, saya yang marah yang begitu. Oke. Saya yang marah. Saya bisa marah yang begitu. Karena itu ada ujub, ada riak di Iya. titik itu. Saya nggak suka. Nah, Saya mamanya kalau sama ada jamaah minta foto, Ya. kamu harus mau walaupun Bantu, kamu ya. itu di sebelah saya terus mau bantu foto karena kamu sudah milik saya, milik kamu nggak usah punya pikiran. Tuh, dengerin Gitu. ya. kalau Ustadz Danu iya. Ya. Ya Ustadz Asep juga iya. Iya, karena di titik itu bahaya bro. Apalagi saya. banyak biasa ibu-ibu tuh kan udah Iya. gitu foto. Sini saya bantu Bu, saya bantu foto gitu. Tapi secara hati Bunda kan fansnya Ustadz kan ada yang mungkin mohon maaf ya dari tampilan fisiknya segala macam kan. Bunda sendiri ada nggak gitu banget sih gitu? Ada Iya, nggak ya? saya percaya sih. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Bunda, kan selama perjalanan dengan Ustadz ya mengarungi bahtera rumah tangga, hal apa yang sering disampaikan tentang pelajaran kehidupan? Itu khususnya kalau untuk pelajaran untuk saya sendiri, kalau itu ke saya sendiri ya saya biasanya harus menghadapi anak-anak, biasanya kayak gitu. Anak-anak terutama saya, anak-anak udah itu aja, terutama ke bapak itu keluarga. Karena amal soleh itu kata bapak itu kamu bukan di luar, tapi kamu di dalam, di keluarga. Itu yang harus kamu perbaiki ya. Kadang-kadang yang nangis juga. Ya belum. Subhanallah ya. Oke. Nah, selama perjalanan berumah tangga sekian puluh tahun, kan Ustadz juga sebagai manusia ya. Nah, kita juga mungkin udah sebagai manusia. Ada nggak kadang-kadang gesek gitu? Kalau pergesekan tuh ada. Itu kalau menurut saya pasti egonya saya, nafsunya saya kembali, saya mikir oh iya ya ini egonya saya, nafsunya saya, keinginannya saya. Terus kadang-kadang saya langsung istighfar lagi, kata bapak istighfar, coba kamu langsung saya oh iya ya kadang-kadang ini egonya saya, kemauannya saya sendiri, nafsunya saya sendiri. Akhirnya saya meredam, dia masih saya minta maaf kalau itu. Kalau pergesekan pasti ada, pasti di rumah tangga ya. pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, tapi saya langsung ngerasa apa yang dikatakan bapak itu insya Allah selalu benar. Benar itu. Jadi yang bapak pikirkan tuh yang saya ucapkan pasti nggak mungkin langsung ucapkan, pasti ada untuk kedepannya gitu. Jadi pasti saya langsung oh iya ya ini yang terbaik buat saya dan buat anak-anak dan buat keluarga gitu. Nah, kemudian selama perjalanan ini pernah nggak ya namanya kan kadang-kadang emosi itu muncul gitu. Pernah nggak bapak suaranya tiba-tiba shoot gitu? Wah, kalau shoot itu ada, pasti salah saya. Oh, jadi balik lagi iya. ya. Bapak tuh tinggi itu kalau tidak mungkin tinggi kalau tidak ada persoalan. Itu udah titik utamanya, Tegas, udah itu tegas, bukan ya. ini tegas. Baik, Kalau ya. marah enggak? Itu pun mungkin bukan perkara dunia ya. Saya Tapi yakin karena perkara ketahuan. saya langsung Iya. mungkin belok kaku saya terlalu ke dunia gitu. Nggak boleh jeng. Oke. Gitu. Iya. Tapi kadang-kadang keinginan kita kan masih ada dunia, anak-anak juga masih kadang-kadang ya Bun. Jadi kadang-kadang langsung diingatkan sama bapak, langsung ya kayak gitu langsung saya ingat gitu. Ya, Iya, memang kalau perkara ya namanya manusia, apalagi kalau saya kan bukan merasa bahwa saya imam enggak ya Ustaz. Iya. Tetapi kan saya harus bertanggung jawab bahwa besok istri dan anak-anak saya itu kan menjadi gerbong saya. Betul. Kalau mau ada suatu kesalahan saya nggak negor kan repot. Tegur itu nanti ada beberapa macam menurut saya. Iya. Tegur itu bilang jangan gitu.
ininya ya standar standar ininya, itu suara jangan ya. kalau udah Awal-awal enggak ya pelan-pelan. enggak, kalau udah jangan maunya enggak, akhirnya ini kok akhirnya agak kelewat ya, saya bilang bisa nggak kamu gini gitu, saya langsung begitu karena ini bukan saya di titik itu saya tegas, tetapi sudah ada buntutnya sebenarnya di situ, ada buntutnya dan itu mengarah kepada kerusakan tauhid. Saya nggak mau gitu. Kalau itu saya dengar berarti Allah baru menguji telinga saya melalui istri atau anak-anak saya. Baik. Nah, pada saat telinga saya diuji, saya dengar, saya harus kembalikan pada realnya, pada akidah kita sendiri. Sebenarnya seperti itu, Ustaz. Nah, kalau misalnya di dalam kehidupan berumah tangga, ya sholat berjamaah, ada nggak Bun amalan-amalan yang harus, misalnya kata Pak Ustadz, tolong baca amalan ini, mungkin ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? Bapak meniti utamakan kita harus mohon ampun. Karena selama kita dari akhir balik hingga sekarang pasti kita banyak kesalahan kan Pak Ustadz kan? Ya mohon ampunlah kamu, pasti sehari ini kita pasti melakukan Betul. kesalahan yang tidak kita ketahui. Selalu Betul, mohon betul. ampun. Meminta itu diperbolehkan, tetapi ya perbanyakan mohon ampun. Jadi kalau meminta apapun ya sama Allah, tapi perbanyakanlah mohon ampun, istighfar. Jadi amalan yang didawamkan itu justru malah istighfar ya, Istighfar, mohon ampun. bukan di situ. baca ini, baca itu Enggak, ya. enggak. Beda dengan saya ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Bang. Ini kan saat ini kita tahu bahwa anak-anak kita itu dihadapkan dengan dunia yang sudah serba maju, serba Iya, betul. mewah kan gitu. Nah, sekarang apakah juga di rumah ini mereka anak-anak kita ini ikut ke arah situ atau enggak kira-kira? Aduh, agak Agak ya? tapi kadang-kadang bapak langsung tegas. Kalau kadang kalau saya sebagai ibu kan kadang-kadang ada rasa pengen sedikit, tapi kalau bapak langsung tegas, enggak. Jadi semua itu langsung saya arahkan. Coba semua tanya ke bapak. Coba Oke. semua tanya ke bapak. Itu gimana? Kalau bapak bilang iya, boleh, silahkan. Kalau bapak bilang enggak, jadi titik utama bapak. Oke, Ustaz. Ini kan sekarang ini banyak orang tua yang agak berat ya pada saat harus mengatakan jangan terus main gadget. Nah, Ustaz sendiri apa sih yang dilakukan supaya anak-anaknya itu tidak terlalu hobi gitu? Kalau mungkin sesekali boleh ya, tetapi kan kalau keterusan itu kan jadi masalah gitu. Nah, Ustaz sendiri dan Ibu di sini apa yang diterapkan? Kalau saya ke kembar itu weekend. Alhamdulillah mereka ngerti. Weekend mereka boleh main HP. Jadi Bu ini hari libur ya? Iya boleh seperti itu. Tapi kalau hari weekend mereka weekday nggak main handphone. Free ya, free handphone ya. Free handphone. Kalau weekend itu full dari pagi sampai atau ada waktunya juga? Kadang-kadang mereka bangun, pokoknya selesai makan bisa main HP ya, Ya. Full ya. Full, tapi jam 8 berhenti. Nah, kalau misalnya mereka di weekday ternyata tiba-tiba mereka bermain, ada punishment nggak, ada hukuman nggak? Nggak ada sih, tapi Nggak jarang, ada mereka ya? juga jarang main handphone, tapi izin dulu. Alhamdulillah jarang. Alhamdulillah Jarang, jarang. ya? Jadi jarang. kalau ada tekanan dari kita Jarang itu main jarang, HP. karena bagaimanapun juga dia masih anak-anak, masih sifat duniawinya masih kuat. Iya, iya. Jadi kita tahu ya itulah namanya anak-anak, ya kita bilang ayo kan main HP kan hanya di hari libur. Hari libur ya. Ayo gitu-gitu aja nanti diletakin. Nah, Ayo. Ustaz, saya yakin kan semua orang tua itu berharap punya anak soleh dan soleha. Ada nggak doanya yang biasa Ustaz sampaikan kepada Allah untuk anak-anaknya dibimbingan? Kalau doa-doa yang lain kan sering Robbana hablana min azwajina seperti itu. Nah, kalau Ustaz sendiri sama Ibu, adakah doa khusus supaya anaknya ya Allah gimana gitu Ustaz? Iya. Jadi sebenarnya kalau saya doa itu sangat bagus sebenarnya ya, doa yang ada dalam Quran itu sangat bagus. Cuma saya lebih menekankan doa itu kan sepertinya kita yang merasakan, istri dan anak-anak itu penyenang hati ya. Oke, iya. Jadi iya, kayak kita yang menginginkan gitu. Baik. Tapi itu ngerti saya, doa itu sangat bagus. Tapi doa ini kayaknya kalau untuk saya ini terlalu tinggi. berat atau Tinggi ya, kalau menurut saya tinggi, Levelnya, aduh ya. kok saya harus begini. Jadi kalau saya malah doa saya bikin ringan aja. Gimana? Pertama itu saya harus mohon ampun ke
kesalahan dan dosa-dosa saya sendiri. Kita kan sebagai imam nih Ustaz, Betul. kita harus mohon ampun dosa-dosa kita sendiri. Dari mulai apa? Dari mulai akil balik hingga saat ini, itu harus jelas. Baik. Mohonnya harus khusyuk. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Jika sejak dari akil balik hingga saat ini aku selalu melanggar firman-firman-Mu dalam Quran, sunnah Rasul-Mu, ampuni aku ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, setelah itu, tapi sebelumnya, mohon maaf nih. Iya. Sebelumnya, ini biasanya kalau saya doa, saya mohonkan ampunan dosa orang tua saya. Oh. Jadi awal itu memang itu dulu saya. Orang tua dulu ya. Orang tua ya bukan ngirim istighfar ya, bukan ya. Istighfar kan doa untuk kita, Ya, artinya betul, kan betul, untuk betul. kita. Jadi doain aja sama yang lebih komplit. Ya doain kan kalau saya kan sudah meninggal nih. Jadi doanya saya samakan. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk ayahku dan ibuku yang sudah meninggal. Jika beliau sejak akil baliknya hingga meninggalnya ayah dan ibuku selalu melanggar firman-firman-Mu dalam Allah. Quran dan sunnah Rasul. Cukup. Simpel aja sebetulnya. Saya simpel doanya Ustaz. Iya, iya, Jujur iya. saya nggak ngerti karena doa yang biar istriku menjadi penyenang hatiku itu saya nggak berani yang seperti itu. Karena nanti bisa jadi ujung ria gitu loh. Jadi cukup kalau malah saya ya jadikan istriku soleha. Jadikanlah istriku istri yang soleha. Cukup aja itu, cukup itu di titik itu. Nah kemudian baru anak-anak saya tambahin. Jadikan anak-anakku soleh dan soleha, dan jadikan anak-anakku juga yang rajin ya Allah. Cukup di situ. Sampai di situ aja ya. Ya di situ kalau saya. Kalau urusan dunianya pernah nggak didoakan ya Allah mudahkan urusan dunia akhirat putra putri ada nggak? Ya itu jelas buntutnya nanti Buntutnya terakhir lah, itu ada, ya. mudahkan segala urusan dunia dan akhirat saya, istri dan anak-anak saya ya Allah. Nah kalau Bunda Wulan sendiri sama nggak dengan Ustaz gitu Ya, mendoakan? kalau saya nggak secara detail ya, tapi Iya. paling dia menjadi anak soleh-soleha. Iya. Dari doa-doa yang ajarkan pasti dari istighfar, mohon ampun, dan itu seperti Jadi itu. klop ya, Masya Allah. Klop. Insya Allah. Itu. Iya. Karena itu juga sama itu kalau umpamanya waktu sholat ya. Iya. Tapi nanti kalau waktu mau tidur ya sama sebenarnya. Ada doa ditambahin sebelum doa yang diajarkan Rasul. Bismika Allahumma ya itu sebelum Iya, itu iya. kita doa dulu nih. Doa diawali dengan ya Allah alhamdulillah Engkau telah membangunkan diriku di pagi hari untuk menjalankan ibadah-ibadah kepadamu. Allah. Yang aku niatkan semuanya lillahi ta'ala. Dari mulai Engkau bangunkan aku di pagi hari sampai aku rebahkan tubuhku untuk istirahat ya Allah. Itu setiap hari. Insya Allah setiap hari. Kemudian ada lagi, alhamdulillah Engkau izinkan aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Engkau berikan kepada diriku. Jadi pekerjaan ini bukan dari kita, pekerjaan ini dari Allah yang diberikan kepada kita. Ya kita harus ngerti. Jadi itu menurut saya mengajarkan kepada istri sama anak-anak itu ngerti bahwa semua kehidupan kita itu dari Allah, bukan dari pandainya kita, bukan. Itu disyukuri. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan kepada saya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian alhamdulillah dari pekerjaan tersebut aku bisa mengerjakan karena nikmat dan karunia yang Kau berikan kepada diriku. Apa nikmat dan karunia? Tangan, kaki, mulut, otak, mata. Ini kan karunia dari Allah Ta'ala. Betul. Nah itu juga harus disebutkan bahwa dengan menyebutkan itu kita itu insya Allah keluar dari ujub riya itu nggak ada. Maksud saya itu ujub riya itu insya Allah kita selalu belajar ingat. Karena semuanya ini dari Allah Ta'ala, apa yang bisa kita bisa dakwah, ini mulut kita punya Allah, apa yang kita banggakan. Kita bisa dakwah di MNC, itu kan Allah aja. Seperti itu kita bisa melangkah, dibangunkan ini dan itu dan ini dan itu dari Allah Ta'ala semuanya. Dan setelah ya Allah alhamdulillah dari pekerjaan yang Kau berikan kepada diriku, Engkau berikan kepada diriku rezeki yang berupa harta ya Allah. Nah, dari harta itu
mudah-mudahan aku tidak ada kufuran. Padahal jika aku ada kufur, ujub yang sombong, ampuni kekufuranku, ampuni kufurku, ampuni ujub yang dan sombongku. Gitu ya. Nah, Ya, selama menjalani perjalanan rumah tangga, waktu yang paling spesial itu pada saat apa? Kebersamaannya. ya kumpulnya ya pas ke Jogja itu. Pada saat pulang, ya. Ya, Nah, kan saat pulang kan ngumpul-ngumpul begitu, apakah mungkin ke mall kah? enggak. Oh enggak ya? Enggak seneng, saya enggak Ada yang seneng. dicari. Ada yang saya cari, gitu. Anak atau siapa? Itu memang Kenapa beda. ya? Afwan, saya mau tanya kenapa? Emang lebih enak Kan di memang di rumah. rumah. Homey ya, homey berarti. Di ruang TV semua memang Iya, lebih kumpul itu lebih enak. Memang Bapak tidak Nggak menitik suka. beratkan kamar ada TV anak-anak, jadi Bapak memang menitik beratkan anak-anak kumpul semua Satu di titik. bawah. Oke. Jadi semua kumpul, jadi dari pagi kalau nggak ada kegiatan dari pagi sampai malam ya memang di bawah. Kita sholat Aktivitas bareng, kalau pas bisa aktivitas mandi. kalau pas sholat di rumah ya di rumah. Memang Kumpul kumpul bareng. semua di Semua ruang di TV. situ, ya. Ngobrol, jadi ya Iya, keluh kesahnya apa, anak cerita. Oh, jadi Langsung. dijadikan tempat sharing Iya, gitu ya. betul. Selama ini yang dikeluhkan anak gitu kan, mungkin kan pasti ada masalah nih. Setiap anak mungkin siapa, Viko, kita dan yang lain adik-adiknya. Ada nggak curhat apa gitu mereka itu? Kebanyakan gitu atau gimana? Nggak ada ya? Alhamdulillah itu kalau saya amati ya, kan memang saya kan jarang tanya ya. Oh, iya, iya. Kalau saya amati anak-anak itu, alhamdulillah tidak ada, kayaknya belum ada atau tidak ada persoalan yang menurut saya itu besar di dia. Standar-standar. Standar aja ya. Jadi cerita tentang Cerita biasa sehari-hari tentang gitu. hari-hari. Paling kalau Viko, Tita itu sudah mulai menuju ke arah tauhid itu Tauhid, ya, iya. mereka sudah nanya-nya itu sudah mulai jelimet istilahnya. Nah, tauhid yang pertama ditanamkan oleh Pak Ustadz sama Bunda kepada anak-anak itu dalam hal apa? Semua yang dekat, Semuanya. di dekat kita. Mhm. Itu TV itu yang kamu lihat itu milik Allah, bukan milik kami. Oke, jadi real ya langsung. Real, langsung pahami itu. Oke. Jadi kalau itu milik Allah, kamu diberi nikmat, ya jangan kamu gunakan nikmat itu sehingga kamu lupa pada Allah. Sehari-hari seperti itu ya. Jadi apa saja semuanya itu seperti itu. Yang di dekat kita. Baik. Kalau kamu mau rajin, ya rajin di dekat sini apa? Adikmu minta bantuan, kakakmu minta bantuan, mau minta bantuan, bapak atau siapapun, kerjakan semuanya karena Allah. Itu dari situ mulai. Dari situ ya, nggak ada contoh lain. Baik, Gimana? baik. Kita contoh maunya, Dalam, oh itu contohnya si Anu. pengusaha kue tiong Yan, gitu makanya ini nggak kenal saya. Iya. Lalu di sini itu jelas cerita dalam Quran itu sudah banyak sekali. Bahkan itu lebih paten ya. Ya, Bunda, selama seperti itu. selama pernikahan ini terus berjalan, makanan apa yang paling istimewa yang disukai Ustaz? Lodeh. Iya. Baik. Guys, lodeh. Nggak cocok sama yang di depan. Sama dong ya. Lodeh, kari nasi, tempe, udah tempe kering. Bapak suka tempe tepung tapi tepungnya tipis. Tipis. Oke. Jadi kesukaan beliau itu ternyata lodeh. Dari lodeh itu luar biasa ternyata guys. Itu sebagian orang nggak suka. Nggak suka. Karena ngelentrok itu ya. Iya. Tapi memang menurut saya ya itu sebenarnya bukan makanan istimewa, tapi Iya. memang saya suka. Suka ya. Dari Kemudian sejak ya ini. sayur itu sop itu ya suka. Iya. Nanti sop itu lauknya ya cuma tempe, kasih sambal kecap, ada lomboknya, ada gitu aja saya. Tapi bukan karena lodeh itu bikin encer otak ya. Terserah lo deh. Kalau saya nggak apa-apa, ini kan pertanyaan aja. Iya. Kalau saya encernya otak itu dari Allah. kalau Dari saya. Allah. Iya. Bukan dari makanan. Bukan ya. dari makanan. Iya, Iya. makanan itu hanya nutrisi aja ya. Perlu dicari itu perlu kita belajar banyak gitu kan Ustaz ya. Maksudnya gimana?
kayak Ustadz kan ini yang kata Ustadz Asep, oh, encer gitu kan. Ustadz itu Masya Allah lah istilahnya bagi kami gitu. Nah itu Encernya karena ketauhidan, karena bukan karena makanan. Iya, Bukan karena vitamin mungkin ya. Iya, sebenarnya itu semua hidayah dari Allah. Baik, baik. Jadi kalau mamanya hidayah kecil yang kita terima itu harus kita kerjakan. Masya Allah. Kecil itu harus kita kerjakan agar Allah memberikan hidayah yang lebih besar, lebih banyak. Biar nanti kalau hidayah demi hidayah kita kerjakan, tahu, ngerti petunjuk itu kita kerjakan, mulai nanti Allah memberikan rahmat. Dan titik-titik rahmat itu kita harus tahu bahwa ini dari Allah Ta'ala, sehingga nanti semuanya akan ditata oleh Allah Ta'ala. Dan itulah yang akhirnya ketemu bahwa Allah itu yang mengatur rezeki semua hamba-hambanya. Jadi bukan kita itu nggak tahu iman bagaimana, ibadahnya bagaimana, terus kita itu langsung nyobrok Allah dengan bacaan tertentu biar dikabulkan. Nah itu Lah, ya, itu yang pengen dikulik nih. itu memalukan itu, bukan seperti itu. Iya, Ustaz. Ya itu harus ada tahapan kan gitu ya. Insyaallah. Aduh, Ustaz makasih banyak nih. Itu berarti Ya. kalau Hah? ada kambing, ada nasi biryani, karena ada kita aja nih. Iya. Iya betul. Gitu ya. Jadi memang betul. Jadi jujur kalau umpamanya sering kita ada nasi Makan-makan biryani, bareng ya. itu karena saya hormat dengan jenengan. Ya Allah. Iya. Itu hormat. Iya, 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 iya. Seperti itu. Kalau umpamanya saya tahu mau Ustaz mau datang, saya coba datangkan, kalau semampu saya datangkan perusahaan begini yang seperti itu. Ya Allah. Saya serasa hormat aja sebenarnya. Jadi apa ya, memang saya mengingat Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu aja disembelihkan sapi. Kan gitu ya. Jadi saya dari situ tuh ya sudah nggak apa-apa. Pada sehari-hari enggak saya. Sehari-hari itu cuma gado-gado. Kadang hanya cuma oseng-oseng wortel, Iya, iya, buncis. iya. Menghormati tamu luar biasa.